Semua klub Liga Turki terkejut, ada misi terselubung besar di balik bursa transfer voli Turki Hasnedar Dorukspor Kulübü yakni Recep Durul, secara mengejutkan membajak Manisa BBSK demi Megawati. Dunia voli Turki tiba-tiba diguncang oleh langkah tak terduga dari klub olahraga Hasnedar Dorukspor Kulübü, salah satu klub ternama Turki. Pemilik klub elit Hasnedar Dorukspor Kulübü yakni Recep Durul, dikabarkan telah resmi membeli sebagian saham klub Divisi 2 Manisa BBSK, dalam sebuah manuver investasi yang penuh misteri teka-teki yang sulit ditebak. Namun spekulasi langsung mengarah ke satu nama besar yakni Megawati Hangestri Pertiwi. Apakah mungkin semua ini awal dari transfer gila-gilaan dan paling serakah dan juga terlalu memaksakan dalam sejarah voli wanita Turki? Jelas semua ini adalah karena satu pemain yang berasal dari Asia yakni Megawati Hangestri Pertiwi. Di balik akuisisi saham tersebut, banyak pihak meyakini bahwa ada strategi besar yang tengah dijalankan oleh Recep Durul. Pasalnya klub mereka merasa iri dengan kepopuleran Manisa BBSK semenjak ada Megawati di dalam klub. Ini adalah bukan sekadar investasi biasa, namun langkah ini diyakini sebagai taktik cerdik untuk membangun jalur mulus, yang akan membawa Megawati Hangestri ke skuad Hasnedar Dorukspor Kulübü Dina musim depan. Rep Durul diakui memang sangat terkesima dengan Megawati, belum gabung secara real di Manisa BBSK saja, efeknya sudah begitu besarnya. Lantas, bagaimana sebenarnya taktik cemerlang ini dirancang dan apa dampaknya terhadap persaingan sengit di Liga Voli Turki khususnya dengan rival abadi Vakifbank? Karena kita tahu, Valifnat sendiri berisikan pemain bintang kelas dunia. Sedangkan Manisa BBSK hanya klub kasta kedua. Tapi efeknya sampai mengguncang secara keseluruhan Liga Turki. Sekali lagi dunia bola voli Turki kembali dihebohkan dengan kabar menggemparkan yang melibatkan salah satu figur paling berpengaruh di dunia olahraga, Recep Durul. Dia adalah pemilik dari klub ternama Turki Hasnedar Dorukspor Kulübü. Pemilik salah satu klub-klub raksasa di Liga Turki ini dikabarkan telah membeli saham sebagian Manisa BBSK dan menanamkan investasi yang cerdik di klub tersebut. Pasalnya, Recep Durul sangat tergiur dengan manuver Megawati yang hingga saat ini, terus membuat Liga Turki ramai dibicarakan di media sosial. Manuver sekaligus spekulasi berani dari Recep Durul yang beredar kencang menyebutkan bahwa langkah strategis ini memiliki tujuan cerdik, yaitu memuluskan jalan bagi Megawati Hangestri Pertiwi untuk bergabung dengan Hasnedar Dorukspor Kulübü musim depan. Ini bisa dikatakan rencana gila yang bisa berakibat fatal, kalau tidak bisa diantisipasi oleh Manisa BBSK. Kabar ini sontak mengejutkan berbagai analisis di kalangan pengamat voli. Recep Durul yang dikenal mempunyai visi jangka panjang untuk klubnya, diyakini melihat potensi luar biasa yang bisa dibawa oleh Megawati ke dalam Hasnedar Dorukspor Kulübü. Performa gemilang Megawati bersama Red Sparks di Liga Voli Korea musim lalu yang berhasil membawa timnya menembus babak playoff memang menarik perhatian banyak klub top di seluruh dunia. Salah satunya adalah Marcelo Abondanza yang sekarang melatih klub sensasional Liga Turki, yakni Fenerbahçe Opet. Sudah lama saya mengharapkan Megawati bisa gabung bersama Fenerbahçe. Akan tetapi semua keputusan di tangan Megatron. Pemain Asia Tenggara itu lebih milih klub kasta kedua Liga Turki daripada klub papan atas Liga Utama Turki. Megatron julukan akrab Megawati tidak hanya menunjukkan kemampuan signifikan dan juga yang eksplosif tetapi juga mental juara yang kuat. Sangat jarang pemain yang mampu membawa tim papan bawah, menjadi tim yang ditakuti lawan akibat dari salah satu pemainnya. Namun di luar dugaan banyak kalangan, Megawati justru memilih berlabuh ke Manisa BBSK untuk musim kompetisi saat ini. Banyak yang tidak mengira bahwa Megawati mendaratkan karirnya ke klub kasta kedua Liga Turki. Keputusan ini tentu saja mengejutkan mengingat banyaknya tawaran dari klub-klub elit lain seperti Fenerbahçe Opet dan lain-lain. Dan juga diduga keberadaan Manisa BBSK sebagai jembatan atau strategi awal untuk menarik Megawati ke Turki sudah dipikirkan matang-matang oleh Recep Durul. Pasalnya nanti Megawati pasti tampil gemilang bersama Manisa BBSK. Setelah itu saya akan tawarkan dengan gaji yang lebih fantastis daripada Manisa BBSK. Dengan adanya investasi dan saham yang ditanamkan, Recep Durul kemungkinan besar ingin membangun hubungan yang lebih erat dan membuka komunikasi langsung dengan Megawati, sehingga mempermudah negosiasi kontrak setelah masa baktinya di Manisa BBSK berakhir nanti. Kita langsung incar Megawati dari sekarang, karena kita tidak mau kecolongan. Kita juga belajar dari Manisa BBSK yang bergerak sangat cepat untuk mendapatkan Megawati Hangestri. Reaksi atas kabar ini pun tak kalah panas. Ali Koç, pemilik klub raksasa lain Fenerbahçe disebut-sebut mendidih mendengar taktik mengakuisisi saham yang dilakukan Recep Durul. Bukan rahasia lagi jika Ali Koç dan Fenerbahçe Opet sudah lama mengincar Megawati untuk memperkuat tim mereka. Saya memang sudah lama mengincar Megawati karena ada rekomendasi dari pelatih Fenerbahçe, yaitu Marcelo Abondanza. Saya juga sangat percaya dengan pelatih yang sekarang. Klub sebesar Fenerbahçe,
Ambisi untuk merekrut salah satu pemain incarannya untuk meraih gelar juara selalu menjadi prioritas dan Megawati dianggap sebagai salah satu pemain dengan target utama tim yang sempurna untuk melengkapi kekuatan tim. Saya yakin, dengan bergabungnya Megawati ke Fenerbahce, akan membuat kekuatan tim semakin lengkap. Persaingan antara Hasnedar Dorukspor Kulübü dan Fenerbahce dalam berebutkan talenta terbaik memang selalu menjadi bumbu penyedap Liga Voli Turki, dan kini Megawati menjadi topik utama persaingan tersebut. Bukan karena tidak mau, tapi Megawati berpikir untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan dalam karirnya. Belajar ketika di Red Spark, Manisa BBSK juga tidak kalah jauh dengan Red Sparks. Walaupun secara kasta berbeda, karena level Korea dan Turki jelas sangat berbeda. Di sisi lain, nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menggema di dunia bola voli internasional. Setelah mencatatkan musim sensasionalnya di Liga Voli Korea, bersama Dae Jeonchong Kwanjang Red Sparks, atlet yang dijuluki Megatron itu kini resmi melanjutkan karirnya di Eropa, tepatnya di Liga Turki. Kita tahu bahwa Liga Turki adalah salah satu liga yang paling tinggi tensi permainannya. Megawati telah menandatangani kontrak bersama Manisa BBSK, klub yang bermarkas di Turki dan siap menatap musim kompetisi 2025 di Liga Kasta kedua Voli Turki Kandillar Ligi dengan semangat baru dan kekuatan tinggi. Megawati pun tidak mau mengecewakan tim, walaupun sampai saat ini belum bisa bergabung dengan Manisa BBSK, akan tetapi Megawati sangat antusias dan yakin bahwa pilihannya adalah yang paling tepat untuk kelangsungan karir Megawati. Keberhasilan Megawati di Korea Selatan bukan hanya sekedar pencapaian biasa, namun ia berhasil menembus peta pemain asing di Liga Voli Korea, KOVO dengan sangat ketat. Sebuah liga yang dikenal saklek dan tidak menguntungkan dalam regulasi pemain impor. Namun semua itu tidak menyulut pemain asing untuk tetap berkompetisi di KOVO. Sistem di KOVO hanya memperbolehkan satu pemain asing per tim yang dibagi lagi antara slot pemain asing umum dan kuota Asia. Pemain kuota Asia seringkali dianggap sebagai pemain pelapis kedua dan bukan prioritas utama dalam strategi permainan tim yang umum berlaku di Korea. Dan untuk pemain utama biasanya lebih mengandalkan pemain dari Eropa. Namun, Megawati membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pemain pelengkap. Meski mengisi slot kuota Asia, ia justru menjadi salah satu pemain inti Red Sparks yang sangat menjadi jantung serangan tim. Terbukti Red Sparks sangat ditakuti oleh pemain-pemain lawan. Tak hanya menjadi andalan di posisi oposit, posisi yang biasanya diisi oleh pemain bertenaga besar dari negara belahan Eropa atau Amerika Utara, Megawati juga mencatatkan statistik signifikan dan secara konsisten membantu Red Sparks bersaing di papan atas klasemen. Bahkan Megawati berhasil membawa Red Sparks ke ban grand final melawan Pink Speeders kemarin. Pengaruhnya begitu besar sehingga para penggemar Red Sparks menjulukinya Megatron. Sebuah penghormatan atas kekuatan dan ketenangannya dalam menghadapi tekanan besar di lapangan. Megawati memang secara mental tidak mudah ngedown. Jelas karena segudang pengalaman yang dimiliki oleh Megawati. Ia bukan hanya pemain asing biasa di Korea, tapi telah menjelma menjadi idola baru bagi pecinta voli KOVO. Meski sudah hengkang dari Korea, kenangan Megawati belum padam. Apalagi hubungan kekeluargaannya dengan tim Red Sparks, sangatlah kental. Salah satu media olahraga terkemuka Korea Selatan, SBS Sports, kembali mengulas perjalanan karir Megawati pasca kepindahannya ke Manisa BBSK di Turki. Ibarat kata kepindahan Megawati ke Turki, membawa kabar gembira sekaligus duka yang mendalam bagi Red Sparks. Karena Red Sparks sendiri masih berharap Megawati kembali lagi. Akan tetapi semua keputusan ada di Megawati. Dalam artikel terbarunya mereka menyoroti bahwa Megawati telah resmi bergabung dengan Manisa BBSK sejak 5 Juli 2025 waktu Korea. Yang menarik, mereka juga menyinggung kembali status unik Megawati sebagai pemain Asia yang mampu menembus posisi inti. Karena sangat langka sekali pemain Asia yang mampu menembus pemain inti tim. Megawati Hangestri, pemain Indonesia yang musim lalu memperkuat Red Sparks sebagai opposite speaker telah menandatangani kontrak dengan klub voli Turki, tulis SBS Sports. Mereka menambahkan bahwa posisi yang diemban Megawati musim lalu merupakan hal yang tak lazim bagi pemain kuota Asia. Dalam sistem KOVO, pemain kuota Asia cenderung diasosiasikan dengan posisi pendukung seperti libero atau setter cadangan. Karena secara kualitas mereka menganggap lebih unggul pemindahan lokal dibandingkan pemain Asia. Bukan peran sentral seperti opposite yang bertugas sebagai mesin poin utama. Namun Megawati tampil berbeda. Tak disangka-sangka bahwa Megawati menjadi jantung Red Sparks. Ia berhasil membalikan prasangka yang kurang apik, bahkan menjadi pemain asing dengan pengaruh besar dalam sejarah klub Red Sparks. Posisi oposit adalah pemain utama yang tak bisa ditawar lagi. Posisi ini bisa mendulang poin bagi tim sebanyak mungkin. Kini Megawati berada di Turki, negara yang dikenal memiliki salah satu sistem liga voli paling kompetitif di dunia.
karena Liga Turki adalah tempat berlabuh pemain bintang dunia. Meski Manisa BBSK saat ini berlaga di kasta kedua, ambisi mereka untuk promosi ke Liga Utama Sultanlar Ligi sangat besar. Terbukti dengan resmi merekrut Megawati, semua autogeger dan gejolak terjadi di semua lini liga. Klub tersebut sedang melakukan perombakan besar-besaran termasuk mendatangkan pelatih asing berpengalaman serta merekrut pemain internasional berkualitas seperti Megawati. Karena Megawati dengan segudang pengalamannya, Manisa BBSK sangat berharap Megawati bisa membawa Manisa promosi ke Sultanlar Ligi musim ini. Bagi Megawati, kepindahan ini bukan hanya langkah karir biasa. Ini adalah ujian baru yang akan menentukan arah masa depannya di kancah Eropa. Liga Voli Turki dikenal luas sebagai tempat para bintang dunia berkumpul termasuk nama-nama besar seperti Tijana Boskovic, Melissa Vargas hingga pemain Amerika lainnya. Bermain di liga ini adalah gerbang menuju kompetisi yang lebih tinggi dan lebih bergengsi termasuk peluang masuk ke klub-klub elit Eropa seperti Vakif Bank, Eczacıbaşı, dan Fenerbahce. Bukan tidak mungkin semua itu akan terjadi. Keputusan Megawati untuk bergabung dengan Manisa meski klubnya masih di Divisi 2 menunjukkan bahwa ia bersedia memulai kembali dari awal di negara baru. Bukan berarti turun pangkat, akan tetapi ini malah justru kenaikan pangkat bagi Megawati. Ini adalah cerminan dari sikap mental petarung yang telah membawanya melampaui laga yang cukup keras di Korea Selatan. Sejak pengumuman resminya, media Turki mulai memberitakan kedatangan Megawati. Klub Manisa BBSK juga langsung merasakan dampaknya. Dampak datang secara langsung maupun media sosial tim. Akun media sosial mereka diserbu ribuan penggemar dari Indonesia menciptakan gelombang euforia yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sama halnya ketika di Red Sparks, Megawati juga memberikan dampak yang luar biasa bagi Manisa BBSK. Tak hanya di lapangan, kehadiran Megawati diyakini juga akan membawa efek positif dari sisi pemasaran, sponsor hingga popularitas global klub. Karena punggawa Manisa juga ingin agar BBSK semakin populer. Media Turki menyebut Megawati sebagai pemain Asia paling menjanjikan yang kini mencicipi kerasnya persaingan Liga Turki. Beberapa analis olahraga bahkan menyebut bahwa Megawati bisa menjadi batu loncatan besar bagi Manisa BBSK untuk naik kasta. Sama saling memberikan manfaat, Megawati dan Manisa akan siap bertarung pada musim 2025 ini. Mereka mengandalkan reputasi Megawati sebagai pemain yang sudah terbukti mampu tampil di level tinggi serta mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan asing. Karena Megawati sendiri sangat ramah dan juga tidak segan menyapa rekan setimnya. Di sisi lain, Timnas Bola Voli Putri Indonesia kembali menelan kekalahan pada matchday kedua CV League 2025 setelah ditekuk Thailand 1-3, 25-22, 15-25, 25-27, Desember 25, di Nahon Ratchasima, Sabtu, 2 Agustus 2025, malam. Manajer Timnas Putri Indonesia, Luciana Taroreh, mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai tampil lebih baik dibandingkan laga perdana saat melawan Vietnam. Pertama, kami apresiasi kerja keras Megawati dan kawan-kawan malam ini yang bermain jauh lebih baik dibanding kemarin. Melawan Thailand yang merupakan tim kuat dan berpengalaman selalu jadi tantangan tersendiri. Meski hasil akhir 1-3 bukan yang kami harapkan, namun ada momen-momen positif yang bisa kami ambil, terutama di set pertama dan ketiga, kata Luciana Taroreh. Meski demikian, legenda Timnas Voli Putri Indonesia ini menilai, masih banyak aspek yang harus diperbaiki agar tim mampu bersaing di level tertinggi. Kami harus objektif. Masih banyak yang perlu dievaluasi, mulai dari konsistensi permainan, transisi bertahan, hingga keberanian menyerang di momen krusial. Lawan seperti Thailand tidak bisa diberi ruang sedikit pun, ulas Luciana Taroreh. Ia pun memastikan, Megawati dan kawan-kawan akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk evaluasi dan pembenahan strategi, terutama menghadapi laga terakhir melawan Filipina, Minggu, 3 Agustus 2025. Fokus kami adalah terus berkembang dan tampil lebih baik saat menghadapi Filipina. Tim harus bermain agresif serta disiplin dalam menjalankan strategi menyerang dan bertahan. Semoga kita bisa unggul atas Filipina, kata Luciana Taroreh.